Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati orang tua kita, ayahanda kita, Pak Arsad, kemudian lagi Wak Muhammad, Wak Nilam, Wak Muhdar semuanya, kemudian lagi Wak Sarhan yang hadir. Semuanya orang-orang tua kita tanpa saya sebutkan satu persatu. Hidup ini Allah Subhanahu wa taala katakan la'ibun, permainan. Lahwun, canda gurau. Jadi wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 32, itu melainkan dia permainan, canda gurau, komedi, lelucon. Dan kalau kita pikir-pikir memang betul juga, Wak. Permainan hidup ini. Permainan. Apa yang paling jelas permainannya nih? Kalau kita lihat, Wak. Saya lihatnya, Wak, permainan numpuk-numpuk kertas. Permainan numpuk-numpuk kertas. Begitu kita lahir ke dunia, anak tadi kalau lahir ke dunia, ini kayak anak kita ini. Kalau lahir ke dunia, dia tidak bisa sekolah, Wak. Tidak akan bisa sekolah. Tidak akan memperoleh pendidikan, tidak akan bisa kuliah dia kalau dia tidak mempunyai akte kelahiran, akte kelahiran. Apa akte kelahiran itu? Kertas. Ya, kertas. Nah, supaya dia diakui di keluarga lagi, dia masuk ke KK, kartu keluarga. Kalau enggak, dia bukan bagian daripada keluarga kalau enggak masuk KK. KK apa? KK juga kertas. Itu yang saya bilang tadi. Hidup ini permainan numpuk-numpuk kertas tuh. Lalu dia masukkan ke sekolah lagi. Dimasukkan ke sekolah, dia ikut pertandingan, ikut seminar, dapatlah dia piagam, piagam penghargaan. Piagam penghargaan apa? Kertas. Sekolah dia, lulus di SD, lulus di SMP, lulus dia SMA, masuk kuliah, lulus jadi sarjana, dapat ijazah. Ijazah apa? Kertas lagi, Wak. Lagi-lagi kertas ini. Jadi itu yang permainan tadi, numpuk-numpuk kertas, Wak. Allahu Akbar. Kemudian lagi, coba lihat lagi. Menikah dia, Wak. Nikah kalau dia harus daftar ke KUA, di catatan sipil, dapat dia buku nikah namanya. Buku nikah apa? Kertas lagi. Lagi-lagi kertas. Kalau dia tadi punya prestasi, lalu dia bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, bisa naik haji, berangkat ke luar negeri. Nah, ini ada Haji Adi. Kalau kita berangkat naik haji kan, Ji, harus pakai paspor. Paspor apa? Kertas. Jadi kita numpuk-numpuk kertas. Kemarin ukur tanah nih, Ipul ukur tanah itu. Ukur tanah untuk dapat sertifikat, sertifikat tanah. Sertifikat tanah apa? Kertas lagi. Jadi kita ini numpuk-numpuk kertas. Jadi betul-betul kata Allah tadi, la'ibun, permainan. Nah, kita pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Kita bekerja, ya? Apa yang dicari? Uang. Uang itu apa? Kertas lagi. Ini itu. Tapi satu kertas yang tidak akan kita tengok nanti, Wak. Semua kita ini tahu, Wak, kertas apa itu? Akta kematian.
Itu tidak akan kita tengok. Kertas akte kematian. Wah, banyak orang itu dia sedih gara-gara kertas. Banyak. Ada juga banyak orang bangga karena banyak kertas. Banyak, wah. Sedih gara-gara kertas. Bangga gara-gara kertas. Ada juga orang yang dinilai hanya karena kertas, wah. Dia menilai orang itu karena kertas. Dalam agama Islam ini, wah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak melihat bentuk tubuh kita, tidak melihat harta-harta kita. Dia tidak melihat ini apa, tetapi yang dilihat hati kita dan amal-amal kita. Itu kalau dalam Islam. Jadi kita jangan terjebak, ketua, dengan yang orang itu menilai dengan kertas boleh. Oh, ini banyak prestasi boleh. Tetapi yang paling penting nilai itu adalah takwa, hati. Nah, saya ingin kita belajar ini semua yang terakhir. Kita belajar dari kertas. Saya bilang tadi kita ngambil waktu ini sangat sedikit. Kertas ini. Di depan saya ini juga kertas. Apabila ini kertas rapi ini. Apabila kita acak-acak kertas ini, kita buat kayak gini, lalu kita kembalikan dia kembali normal seperti ini, Wak. Bekas ini tidak bisa hilang. Saya ingin kita belajar dari kertas. Apa maksudnya? Hati-hati kita dengan hati orang lain. Hati orang itu ibarat kertas. Dengan istri kita, dengan tetangga kita. Kalau sudah diacak-acak itu hati, sudah disakiti itu hati, sudah remas-remas itu hati, baratnya meremas-remas, walaupun kita sudah minta maaf, Pak, kita pulihkan, tapi tetap membekas itu. Ini kita belajar dari kertas. Jadi malam ini judulnya apa Budi? Kertas judulnya. Satu. Jadi ingat, jangan menyakitin. Kalaupun kita oles-oles lagi, tidak akan bisa pulih di kertas yang tadi itu. Masih ada bekasnya. Begitu kalau istri kita itu sakit dengan kata-kata, dengan perbuatan kita. Begitu kalau tetangga kita sakit, kalau sahabat kita sakit, kalau orang lain sakit tuh. Walaupun kita sudah minta maaf, masih ada membekas seperti kertas itu. Satu. Yang kedua, kertas ini, kalau dia ditulis baik, kita ini ibarat kertas. Kalau ditulis baik kalimatnya di sini, kalimat pujian, kalimat yang indah, maka kertas itu menjadi indah. Ditulis kaligrafi akan jadi indah. Tapi kalau kertas itu kan dinilai indah. Tapi kalau yang ditulis di situ caci, maki, sumpah, serapah, maka yang akan nampak di situ juga sumpah, serapah. Kita ibarat kertas. Apalagi anak-anak kita ini ibarat kertas. Kertas yang putih bersih. Kita mau tulis apa di situ? Itu yang membentuk dia. Yang terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Setelah ini kita ngahak, makan. Ya. Ini yang terakhir. Quran dan Quran itu sama-sama kertas, Wak. Tapi apa perlakuan kita dengan Quran? Quran itu sebelum kita baca, kita cium. Quran setelah kita baca, kita cium. Bahkan Quran tidak berani kita letakkan di lantai, Wak. Dia kita letakkan di tempat yang tinggi. Quran tidak berani kita dudukin, Wak. Tidak berani kita injak. Siapa yang mesti ini berani injak? Mana itu orang gila aja itu kalau berani. Begitu perlakuan kita dengan Quran. Tapi beda dengan Quran. Quran kita bungkus makanan, bungkus nasi bungkus namanya. Kita bungkus kacang, Quran. Bahkan kalau Idul Fitri itu kalau tidak ada alas, Quran kita dudukin. Kenapa maka beda perlakuan kita dengan kertas Quran dengan kertas Quran? Maka sama-sama kertas. Ini kita belajar dari sini nih. Karena sesuatu kalau dinisbatkan dengan Allah, Wak. Kalau kita dinisbatkan dengan Allah,
maka orang itu akan diagungkan, akan dipuja, akan ditinggikan. Namun sebaliknya, kalau dia tidak dinisbatkan dengan Allah, mungkin saja dia dimanfaatkan. Seperti koran tadi. Mungkin saja dia dimanfaatkan untuk bungkus nasi, bungkus kacang, tapi ujung-ujung setelah dimanfaatkan dibuang di tong sampah. Atau cuma sekedar alas dulu. Begitu. Jadi ini pelajaran kita dari kertas. Jadi kertas tadi akan dicium, akan diletakkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Kertas itu seperti itu karena dia dinisbatkan dengan Allah. Karena Quran itu kalam Allah. Namun sebaliknya, sesuatu yang tidak dinisbatkan dengan Allah mungkin saja dimanfaatkan, tapi ujung-ujungnya masuk ke kotak sampah. Mudah-mudahan ceramah kita tentang kertas ini Pak bermanfaat, menjadi renungan buat kita. Tidak usah panjang-panjang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.